berasnya untuk menyelamatkan, ya kan. Nah, harapannya kan di bulan Maret nanti itu kembali harga normal ya. Kalau kita lihat harga beras itu sudah sampai hampir 20.000 ya di Bovendigul ya, di halaman ya, dan di beberapa daerah di Jawa juga nanti sampai 17 ribuan ya. Nah, ini memang harus segera distabilkan, kalau tidak memang ini akan berpengaruh pada terjadinya inflasi ya. Padahal inflasi kita kan sudah cukup baik ya, pada 2,6% gitu. Nah, jadi ini PR bahwa dalam kondisi seperti fenomena El Nino, cuaca sekarang ini produksi juga menurun ya kan. Nah, ini yang harus memang betul-betul diselamatkan ya. Nah, yang kedua adalah dengan ya tentu harapan kita kondusivitas hasil pemilu ini walaupun masih berproses ya, tapi kita harapkan bagaimana tidak ada situasi yang menjadi tidak stabil ya. Ini kan akan berpengaruh kepada trust ya, kepercayaan para investor untuk menanamkan modalnya. Nah, ini akan paralel ya persoalannya ya. Ini berbanding tegak lurus juga dengan pertumbuhan ekonomi ketika dunia. Ini kita harapkan ini yang bisa menyelamatkan kita dalam tahun ini, bahwa bagaimana investasi dari luar itu banyak akan mengalir ke negara kita gitu Mas. Ya, tapi sebenarnya memang banyak PR yang harus dikerjakan pemerintah pasca pemilu, karena operasi pasar, penambahan stok ternyata juga tidak bisa menurunkan harga beras ini, Pak Lid. Ya, ini hukum pasar kan, supply and demand ini penting ya, dan dipengaruhi faktor politik ini juga belum mereda. Nah, ini memang perlu ada transisi ya menurut saya untuk menangani ini, dan kecepatan dari pemerintah misalnya untuk terjun ya baik pusat maupun daerah untuk menangani ini. Bagaimana di daerah-daerah yang terdampak pada produksi pangannya itu harus diselamatkan segera ya. Kalau tidak ini menjadi bumerang juga bagi pemerintah baru ke depan ya. Karena ini PR-nya berat ya, memang mengembalikan harga. Kadang-kadang kan kalau sudah naik susah turun ya. Jadi ini memang betul-betul harus terjun ya, operasi pasar yang betul-betul harus melakukan ini, selain diimbangi dengan penambahan stok pangannya ya. Kemudian juga sisi produksi betul-betul harus dikawal ini, karena ya, dan juga terjadi gagal produksi dan sebagainya. Ini sangat rawan ya, karena global pun berpengaruh juga, ada resesi ya di Jepang dan Inggris ya. Ini juga pasti ada dampak-dampak yang terjadi. Makanya kita harus memperkuat, saya katakan tadi adalah yang harus kita perkuat adalah ekonomi domestik kita ya, untuk bisa menciptakan daya saing ya, produk-produk yang ada di dalam negeri untuk bisa diekspor ya. Karena kita bersyukur kan surplus perdagangan kita juga besar juga ya. Ini yang harus ditingkatkan terus gitu Mas. Baik, kalau begitu Pak Lid, terima kasih banyak sudah bersama kami. Selamat malam Pak Lid. Terima kasih Mas Dhani, para pendengar.